Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji beda dengan menggunakan analysis of variance. Ya. Jadi, kalau kita ingin melihat apa itu yang namanya analysis of variance atau ANOVA, ya, ANOVA digunakan adalah untuk membandingkan rata-rata minimal lebih dari 2 rata-rata. Jadi kalau kita hanya menggunakan 2 rata-rata, maka kita kemungkinan bisa menggunakan dengan menggunakan T atau menggunakan Z-test tergantung dari N-nya. Tetapi jika kita menggunakan ANOVA, minimal kita membandingkan 3 rata-rata. Nah, untuk kemudian bisa digunakan sebagai ANOVA, maka dia memenuhi syarat kriteria. 1. Populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Varian dari populasi yang diuji adalah sama, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ya. Nah, dalam kesempatan ini, nanti saya akan membahas tentang ANOVA dengan menggunakan one way ANOVA atau one way analysis dan kemudian two way ANOVA. Two way analysis of variant. Ya. Tujuan dan mempelajari ANOVA satu arah adalah untuk mengetahui dan memahami uji dengan menggunakan ANOVA terutama satu arah ya. Untuk mengetahui persoalan dan masalahnya yang berkaitan dengan uji ANOVA satu arah dan mudah sehari-hari, yang adalah agar dapat menyelesaikan persoalan uji ANOVA satu arah dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan persoalan yang diujikan. Saya punya kasus seperti ini. Seorang dosen ingin mengetahui apakah metode pembelajaran akan mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mempelajari matematika ekonomi. Untuk itu diambil 4 kelas dan setiap kelas berisi 15 mahasiswa dengan skor sebagai berikut. Ya, jadi ini ada kelas A, B, C, D. Ya, ini ada 15. Ya. Nah, untuk kita bisa memahami ini, kita buat dulu hipotesis. Ya. H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan metode pembelajaran A, B, C, D ini. Ya. Alternatifnya adalah ada perbedaan metode ini ya, mengajar ini ya, terhadap kemampuan atau terhadap nilai mahasiswa. Ya, kita gunakan tadi ini ya. Kita gunakan tadi. Nah, kemudian untuk menjauh hipotesis tadi, kita harus mencari temannya dulu. Temannya apa? Kita gunakan F-tabel. Ya, karena kita menggunakan adalah 15 dikalikan 4 berarti 60. Ya, kita gunakan nanti 60 ini. Ya. Ini berarti nanti ini kita gunakan tadi ke sini. Ini ya. Ini harusnya ketemunya adalah 2,758. Kita ketemu di sini ya. Nah, kemudian ini akan ketemu tadi ini ya. Ini harusnya 2, ini 2,758. Kalau lebih kecil ini 0 sampai sekian, berarti hipotesis 0 diterima. Tapi kalau di atas 2839, hipotesis 0 kita tolak. Berarti H1 kita terima. Oke, kita sekarang akan cari dulu F hitungnya. Gimana rumusnya? Kita gunakan tadi ini. Ya. Kita gunakan tabel ya. Jadi tolong tabel ini dipelajari. Jadi kita gunakan tabel sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, F hitung. Ini ada nilai tengah, kolom, galat, error, total. Berarti ini JKK, JKG, JKT. JKT sama dengan JKK tambah JKG. JKK sama dengan JKT kurangi JKG. JKG sama dengan JKT kurangi JKK. Ini K. K-nya adalah jumlah metodenya. Berarti ada 4 metode. Ini ya, A, B, C, D. Kurangi 1. N adalah jumlahnya adalah berapa? 60. 5 dikali 15 kalikan 4, 60 dikurangi 4. Ini N dikurangi 1. Ini tambah ini. S1 kuadrat sama dengan JKK dibagi ini. Kemudian S2 kuadrat sama dengan JKG dibagi N min K. F hitung sama dengan S1 kuadrat dikurangi ini ya. Nah, kita nyari JKT. Ya. Kita masukkan dulu angka ini. Ya. Saya masukkan angka di sini dulu.
Kita masukkan dulu. Ini juga sama, X saya masukkan ke sini. Ini juga sama, ini saya masukkan ke sini. Ini juga sama, X saya masukkan ke sini. Habis ini saya copy semua ini. Ya. Kita copy semua ke sini. Ya. Berarti ini kita jumlah ya. Berarti ini kita jumlah. Ini jumlah dulu sama dengan sum. Ya. Sum jumlah dulu ke sini. Ya, ini kita jumlah. Sini adalah X, karena kita menggunakan JKT, berarti ini adalah rata-rata total. Totalnya berapa? Ini kita jumlah, 419. Berarti ini. Sama dengan ini dikurangi ini di F4, ya. Kemudian dibagi dengan apa? Dibagi sekarang adalah dibagi dengan jumlah datanya 60. Dipangkatkan ya, karena pangkat 2 itu ini. Dipangkatkan 2. Oke. Copy ke sini, copy ke sini ya, paste. Kita copy sekarang ke sini. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Ya. Kita sekarang ketemu JKT. JKT itu adalah sigma X ini ketemu sekian. Ya. Rata-rata 68 ini adalah 4109 dibagi ini. Ya. Kita gunakan tadi ini. Ya. Kita gunakan sudah ketemu 6852. Berarti nanti ini kita masukkan ke sini 6852. Oke ya. Kemudian kita akan nyari ya. Sekarang kita nyari ini boleh JKK. Ya. Atau ini kita masukkan lagi boleh. Ini boleh kita masukkan sini ya. Ini saya masukkan lagi sama dengan ini saya masukkan ini dulu. Nyari tadi ya. Ini mencari JKK dengan JKT dengan cara lain boleh ya. Boleh pakai atas atau kita gunakan ini boleh. Ini SDLT yang kedua, kita gunakan yang di sini. Sama dengan masukkan ke sini. Sama dengan masukkan ke sini. Oke, saya copy dulu. Copy ya. Kemudian ini dikuadratkan. Ini pangkat 2. Copy, paste di ini semua. Biar kita memudahkan menghitung. Paste lagi. Kita copy. Kita copy. Nah, kita hitung. Sekarang dengan cara apa? Sigma ini, berarti kalau sigma ini, kita gunakan tadi ini, kita jumlah tadi ini. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya. Ini kita tambahkan di sini, dikurangi. Sigma ini, jadi dikurangi tadi adalah ini ya, dikurangi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu apa ini? 4109 kuadrat dibagi N itu ini. Ya, rumusnya tadi ini ya. O70 tadi ini. Ya. O70 tadi ini. O70, kemudian Q70, S70, jumlah semua, baru tadi ketemu sekian, ketemunya sama. Oke, setelah kita sudah ketemu JKT tadi, kita nyari JKK. Gimana JKK? Sigma X kuadrat dibagi N. Berarti ini kan ada jumlah. Dibagi 15. Ini dibagi 15. Dibagi 15 ditambah. Dikurangi ini dikuadratkan dibagi total N-nya.
berarti 60. Rumusnya tadi ini. Ya. Nah, udah ketemu ini. Nah, ini udah ketemu, maka kita bisa masukkan hanya dengan 2 tadi ketemu di sini. Kita masukkan ke sini. Ini ya. Jadi kalau nanti ini saya masukkan ke sini, kita coba hitung ini ya. Kita hitung, kita cari totalnya berapa. Total tuh JKT, total tuh ini. Klik ini. Kemudian kita gunakan JKK itu apa? Kolom tuh ini sama dengan tuh ini. Bentar. Ini JKK-nya. Bentar ya. Itu tadi JKK-nya udah ketemu kok sekarang berubah ini. Nah, ini JKK bisa cari kalau ini kita cari dulu, ini dimasukkan rumus dulu ya. JKK tadi ini karena ini pakai pangkat tadi ya. Ini bisa juga digunakan dia menggunakan N95 ya. Berarti kita gunakan tadi ini. Ini bisa kita cari pakai ini. Sama dengan dulu masukkan angka ini enggak apa-apa, masukkan di sini. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Oke, kita copy dulu bawah ya, sini. Karena teman nyari JKK dulu. Kita sekarang pakai ini. Berarti pakai X rata-rata total tadi ini. Nah, sama dengan ini dikurangi, kita gunakan F4. F4 dibaginya kita gunakan tadi adalah itu dibagi ya. Jadi ini kalau kita gunakan tadi ini berarti itu T berarti dibagi 60 pangkatkan 2. Copy, paste, ya, kita ketemu 344 ini ya. Rumus tadi kita 344 kita masukkan ke sini. Ini kita hapus dulu ya. Ya nanti kita ngitungnya bisa paham tadi. Ini masukkan ke JKT tadi ini. JKT dimasukkan tadi ini. Kemudian ini JKK tadi ini. Berarti ini akan ketemu sama dengan ini dikurangi di sini. Kemudian derajat bebas. Bebas tadi adalah ini K dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1, 3. Kemudian ini adalah digunakan tadi karena dia adalah error, tadi berarti N dikurangi K. N-nya 60 sama dengan 60 dikurangi 4. Ini tinggal dicamblah sama dengan N kurangi 1. Atau ini tambah ini ya. Ini tambah ini enggak ini ya, ketemu di sini. Ya di sini sama dengan maka ini dibagi sebelahnya ini. Enter. Ini sama dengan ini dibagi ini. Ini sama dengan ini dibagi ini.
0,98 ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan F tabelnya. F tabelnya 2,758. Nah, karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti H0 diterima. H0-nya apa? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran terhadap kemampuan mahasiswa mengerjakan ujian matematika ekonomi. Itu di sini, ya. Jadi tidak ada perbedaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar dari matematika ekonomi. Ya. Kita gunakan one way ANOVA. Bagaimana untuk kasus yang two way ANOVA? Berarti kita bandingkan antara kolom dengan baris. Kalau tadi ini kita hanya bandingkan ini saja, bandingkan ajalah kolom saja. Ini kolom saja karena metode pembelajaran. Nah, kita gunakan two way ANOVA. Nah, two way ANOVA ini apa yang kita bandingkan? Metode plus responden. Apakah ada perbedaan? Kelompok 1, 2, 3 terhadap metode pembelajaran. Ya. Nah, maka caranya tadi ini juga sama. Kita buat dua hipotesis. Satu metode belajar, satu kelompok. Ya. H0 rata-rata skor ujian adalah sama untuk keempat kelas. Ya. Berarti tidak ada perbedaan metode. H1 rata skor ujian beda untuk keempat kelas. H0 rata-rata skor ujian adalah sama bagi jenis kelamin. Oh, ini bukan jenis kelamin tapi kelompok ini ya. Ini kelompok ini. Ya, bukan jenis kelamin tapi kelompok. Ya. Jenis kelamin hanya ada dua kelompok. Ini kita buat kelompok 1, 2, 3. Ya, tidak ada perbedaan antara kelompok mahasiswa dengan hasil ini ya. Hasil nilai matematika yang HA-nya ini H1 nih. Ada perbedaan berdasarkan jenis kelompoknya. Ya. Nah, sekarang gimana cara ngerjakannya? Kita juga harus buat tabel ini ya. Tabel bantunya pakai ini. Ini ya. Row, kolom, error, total. Nanti kita pakai ini ya. Bantuan tadi pakai ini ya. Jadi source of varian, row, kolom, error, total. Sum square, df, min square ya. Kemudian pakai f. F-nya ada 2. Karena untuk menguji sisi kolom, sisi baris. Oke, kita juga nyari JKT, JKK sama JKB. Nah, gimana formulanya? Kita jumlah dulu ini. Nah, kalau tadi setiap kelompok dijabarkan, sekarang harus dijumlah. Sama dengan sum ini. Ya. Copy saja ini. Sama dengan sum lagi yang ini. Sama lagi sum ini. Dah, kita copy saja ini ya. Kita copy ke sini. Ya, kita dapat ini. Di sini, ini kita masukkan ke sini. Kita pilih lagi. Untuk sini sama dengan masuk ke sini. Ke sini. Masuk ke sini lagi. Ini masuk ke sini. Sekarang ini kita teruskan ke sini. Nah, ini kita jumlah. Dapat belum jumlahnya ini. T. Ini jumlah. Sum T17 sampai T19. Udah betul nih semua ya. Nah, berarti sekarang ini kita pangkatkan 2. Ini pangkatkan 2. Kita copy ya. Copy, sini paste. Tarik lagi. Paste. Kita copy. Ya, kita tarik lagi. Nah, dari sini
Maka sekarang kita bisa buat rumus untuk JKB, JKK, JKE, JKD. Gimana rumusnya? Kita buat ini. Berarti sigma TIJ itu total. Berarti sigma ini. Kalau sudah pakai ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya. Kemudian total ini dipangkatkan, dibagi dengan KB. KB itu adalah K kolomnya adalah 3, barisnya ada 4, 12. Ini rumusnya. Ya. Temu ya. Jadi tinggal U ini adalah U20, kemudian W20, Y20 ini ketemu di sini, ketemu sekian. Sekarang kita K kolom. Berarti kolom itu ini kolom. A, B, C, D itu kolom. Baris itu ini, kelompok 1, 2, 3. Kolom ini juga sama. Sekarang ini dibagi 15. Dibagi 15, bagi 15, bagi 15. Kemudian dikurangi T kuadrat. T ini dikuadratkan, dibagi 12. Ketemunya ini. T20 kuadrat. Ya. Jadi kita gunakan T20 ya. Kenapa? Karena di sini kita gunakan jumlahnya ini ya, jumlah kolom. JKK kolom ya. 78, 165, 935, 925 dikuadratkan dibagi 15. Ini. Dibagi 3 jumlahnya. 3 ya. Temu ini. Kemudian jika B baris ini. Berarti 1340 kuadrat dibagi 4. 1394 kuadrat dibagi 4. 110 kuadrat dibagi 4. Dikurangi 3744. 3744 kuadrat dibagi 12. Temunya ini. Nah, setelah ketemu, makanya masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini semua, kita ngitung. Yang pertama, JKT. JKT itu ini. Kemudian JKK, kolom itu ini, kolom. JKB atasnya tadi ini. Maka sekarang ini tinggal sama dengan ini. Kurangi ini. Kurangi ini. Enter. DF sama dengan K-1. K-nya adalah kolomnya. Kolomnya ada 4 sama dengan 4 kurangi 1. Kemudian ini ya. Kemudian ini row baris. 3 kurangi sama dengan 3 kurangi 1, 2. Kolom sama dengan 4 kurangi 1, 3. Error adalah N1 kurangi 1, N2 dikurangi ini ya, atau dia adalah N-K dikalikan dengan K-1 atau sama dengan ini kalikan ini. Ya. Ini 3 jumlah saja, sum. Ya. Multiply ini adalah mean square, ini adalah sum square, ini adalah mean square, ini adalah F. Ini adalah mean square adalah sama dengan sum square dibagi DF. Copy ini aja 1, 2, 3 di copy. Sekarang baru ini dibagi ini.
sebelahnya sama dengan ini dibagi ini. Nah, kemudian kita lihat berapa nilai T, nilai nilai T, nilai F tabelnya. Oh, F tabelnya adalah besarnya adalah 5,143. Ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa F hitungnya ketemu 1,2 dan 0,49. Artinya semua HU diterima atau hipotesis alternatifnya ditolak. Artinya apa? Seluruh ini ya, jadi tidak ada perbedaan antara apa di sini? Itu adalah antara metode pembelajaran dengan kelompok. Ini ya, ini kalau menggunakan two-way ANOVA. Ya, jadi ada 2 F sehingga kita bisa menyimpulkan untuk yang kolom tadi adalah tidak ada perbedaan metode dalam hal terhadap penilaian nilai akhir mahasiswa. Sedangkan untuk kelompok 1, 2, 3 itu juga sama, tidak ada perbedaan. Dibuktikan dengan nilai F tabel yang 0,49 jauh di bawah 0,143. Kesimpulannya adalah skor ujian adalah sama untuk keempat kelas dan rata skor ujian tidak memiliki perbedaan berdasarkan ini bukan jenis kelamin, berdasarkan kelompok. Berdasarkan kelompok. Ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya berikan dan sangat sedikit. Kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.